Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Gus Miftah Official, kita di akhir bulan Rajab, yang dulu ketika saya masih sanawiyah, saya itu punya syiiran, kalau pujian di masjid itu berkaitan dengan bulan Rajab. Waktu itu saya punya syiiran yang bunyinya begini. Wulan Rajab ojo lali, tanggal 17 bengi. Wulan Rajab ojo lali, tanggal 17 bengi. 11 tahun Nabi, let setahun hijrah Nabi. 11 tahun Nabi, let setahun hijrah Nabi. Jangan lupa dengan bulan Rajab, tepatnya tanggal 27. 11 tahunnya Nabi, artinya Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi pada tahun ke-11. Let setahun hijrah Nabi, setahun kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian dilanjutkan, Jibril diutus Gusti, kinan nimbali jeng Nabi. Jibril diutus Gusti, kinan nimbali jeng Nabi. Tindak Isra iku bengi, ngestokake dawuh Gusti. Tindak Isra iku bengi, ngestokake dawuh Gusti. Biasanya kita sambung dengan sholawat badar. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang ingin saya sampaikan apa? Yang pertama, wajib bagi orang yang beriman seperti kita meyakini akan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini. Maka dalam kitab Jauharut Tauhid dikatakan faman angkara anil Isra fahuwa kafirun. Orang yang mengingkari peristiwa Isra ini berarti dia kafir. Kalau dalam kitab Nurul Dzalam karangan Syekh Nawawi, beliau mengatakan ayyajibu ala kulli mukallafin anna takida annallahu subhanahu wa ta'ala akrama nabiyahu bil Isra wal Mi'raj. Wajib bagi mukallaf. Siapa itu mukallaf? Balighun wa akilun. Orang yang baligh dan berakal. Dia itu mukallaf. Ayyajibu ala kulli mukallafin anak takida, mempercayai Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah akrama nabiyahu, memuliakan nabinya, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad bil Isra wal Mi'raj. Maka kita sebagai orang beriman nggak boleh ada keraguan. Kalau kita meragukan peristiwa Isra Mi'raj berarti dia kafir. Maka saya pernah ditanya oleh seseorang yang pada akhirnya dia masuk Islam. Ada orang dari Australia. Bisa nggak Anda membuat peristiwa Isra Mi'raj ini diterima oleh akal? Saya bilang bisa. Kenapa enggak? Karena ini yang berkehendak itu bukan Nabi Muhammad, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kemudian Allah yang berkehendak, jelas innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau kemudian Allah yang punya mau, dia tinggal mengatakan kun, jadi fayakun, maka jadilah. Saya sering mengatakan Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya, contohnya Sa'labah. Allah mampu menjadikan orang kaya jatuh miskin, Qarun. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja, Dawud. Allah juga mampu menghinakan raja di raja, siapa? Fir'aun. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan, tidak pernah menikah, dia bisa hamil, siapa? Maryam. Artinya kalau kemudian Allah sudah punya kuasa, enak saja.
Gus Miftah bisa nggak membuat ini menjadi rasional? Sangat bisa. Saya pengajian nih, seminggu luar kota. Katakanlah kemana gitu. Ketika saya berangkat ngaji, ada semut yang ikut mobil saya. Berangkat tanggal 10, pulang tanggal 15. Begitu sampai pondok, semut ini kemudian turun dari mobil dan dia ketemu dengan teman-teman semut yang lainnya. Semut ini mengatakan, Mut, saya 5 hari ini berangkat dari pondok tanggal 10, pulang tanggal 15 di beberapa kota di Pulau Jawa. Kira-kira semut yang lain begitu mendengar pernyataan semut ini percaya apa enggak? Pasti tidak akan percaya. Kamu dobos, Mut. Kamu itu jalannya cuma dimik-dimik, jalan pelan-pelan, kok bisa menjangkau sekian kota, berangkat tanggal 10, pulang tanggal 15. Kamu bohong. Tony Boster, waton muni dobose banter. Tapi apa jawaban semut yang ikut koper mobil saya ini? Dia jawab, saya tidak jalan sendiri, tapi saya gandul mobilnya Gus Miftah. Demikian juga dengan peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad tidak berjalan, tetapi asra dijalankan. Siapa yang menjalankan? Allah. Kalau Allah sudah punya kehendak, mau ba'dul qalil minal lail, menempuh Mekah, Palestina, Sidratul Muntaha, itu bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Makanya kita sebagai orang mukmin wajib mengimani akan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan ditegaskan dalam kitab Jawharut Tauhid, kalau tidak percaya dengan peristiwa ini, fahuwa kafirun, maka dia termasuk golongan orang-orang kafir. Maka mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senantiasa mengimani atas semua kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.